sebelumnya di We Sing For You. Menang, lanjut lagi ke tahap yang lebih tinggi lagi. Oh enggak, justru enggak sukses di kontes. Tim akan memberikan surprise untuk Eyang Titik. Kegagalan dalam kontes-kontes. Bisa nggak Eyang kira-kira satu prestasi yang Eyang paling inget banget? Yang paling inget adalah saya membuat lagu cinta dinyanyiin oleh Peso 5. Bruri Peso 5. Wah, di sini laguku menang ya, bawa ke Jepang, ke Budokan. Jadi gimana If tadi If? Iya dong, ceritain. Iya, jadi tadi first impression ya, ngelihat orang yang usianya mungkin 3 kali lipat dari kita, tapi energinya, lo tau gak sih saat lo ngobrol sama dia ketawa terus, dia joget-joget, dan seluruh kalimat yang keluar dari dia positif banget terdengarnya. Tadi dari ceritanya Eyang Titi itu, hidupnya tuh dulu malah nggak sebersinar ini. Dia tuh dulunya malah anak yang minder. Jadi kakaknya tuh yang lebih ceria, yang lebih bisa bikin orang ketawa. Dia tuh malah enggak. Dia ngerasa nggak punya bakat atau apa. Sampai dia tuh sakit-sakitan. Terus jadi dia punyalah lowest point in her life. Dia bilang sampai akhirnya apa yang membuat Eyang Titi Bangkit. Dia bilang akhirnya aku nemu sahabat. Siapa sahabatnya? Dan dia bilang sahabatnya itu Tuhan. Kita sangat beruntung mendapatkan kesempatan ini untuk bisa ketemu langsung gitu, dan value ini harus dikasih tahu orang banyak. Betul. Sebagai artis 3 zaman ya. Iya. Nggak ada lagi loh. Nggak ada lagi. Jadi tadi dia cerita awal karirnya tuh masih tahun 40-an. Waduh. Waktu zaman sejarah itu kayaknya masih Belanda. Karena kan mungkin yang bisa berkarya di Indonesia tuh banyak. Iya, gitu banyak. ya. Tapi ya dialah salah satu yang ibaratnya legenda, living legend yang masih ada dan Masih berkarya, masih. Bisa dibilang awet muda ya. Awet muda mungkin karena itu ya, karena perangainya itu selalu Senyum, ya ketawa ya. Setelah tadi If datang dan menjelaskan sosok Titik Puspa itu adalah sosok orang yang sangat positif dan inspiratif, gue jadi langsung, ternyata gue nggak salah nih, nggak salah milih untuk memberikan surprise untuk Titik Puspa. Jadi kita pas banget dong ya mau ngasih surprise ini buat Eyang bukan Titik. pas Bukan lagi, pas ini lagi. udah ditunggu-tunggu. mungkin sebenarnya it's an honor for us to Iya. give her the surprise ya. Iya. Tapi kayak kita harus cari sudut pandang dari orang lain deh. Contohnya kayak anaknya mungkin gitu. Berapa lagu yang udah diciptain sama dia dari dulu sampai sekarang? Kita mau pakai lagu yang mana nih? Nah. Enggak sih, kalau menurut gua lagu dia tuh sangat banyak Bagas kan. Dan semua hits Dan ya. semuanya hits pada zamannya, walaupun sampai sekarang gue yakin Masih ada. yang masih tahu. Cuma mungkin kita harus ambil yang ibaratnya tuh mau siapapun denger lagu itu ikut nyanyi gitu. Yang paling top-topnya kira-kira 3 atau 4 lah ya Bagas ya. Seperti yang kita tahu, lagu Eyang Titi itu mungkin udah ratusan bahkan ribuan gitu. Tadi kita mengalami sedikit kebingungan lagu apa ya yang akan kita bawakan di show. Kita pengennya nggak hanya talent, nggak hanya kru, dan nggak hanya kita sendiri yang tahu, tapi semua orang bisa nyanyi bareng tanpa ada aba-aba. Begitu denger intronya langsung ikut nyanyi. Yang semua orang tuh pasti bisa singelong, nggak cuma Cuman kita gitu. tapi nanti- Orang-orang nyanyi gitu. Iya. Orang yang nonton pun nyanyi gitu ya. Iya. Betul. Jadi kayak apa ya? Marilah kemari, Iya. apa-apanya dong. Betul. Marilah kemari tuh pasti. Iya, tadi Dan dia saya juga dan mention itu. oh ya? Dia mention apa-apanya dong. Tapi harus ingat loh, kalau Eyang Titi itu nggak cuma nyanyi, dia bikin lagu juga, pernah menang kontes juga di luar negeri. Dia pernah main film juga, pernah berkarya musikal juga, punya yayasan. Aduh banyak Banyak ya. banget. Dan gimana kita bisa ambil sari-sarinya itu kita masukin dalam show kita. Jadi gue ingin mencari tahu lagi sih sebenarnya sosok Eyang Titik Puspa tuh seperti apa di mata anaknya. Makanya besok gue mengutus tim untuk datang ke tempat anak Eyang Titik Puspa. Hari ini kita akan latihan gabungan bersama singer dan dancer. Kita akan mencoba sequence per sequence gerakan sebagai persiapan surprise show untuk Eyang Titik. Sambil menunggu If, Idot, dan Tante Petty yang akan latihan bersama, kita berlatih terlebih dahulu. 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5, 6, 7, 8. 6, 7, and 3, 4, 5, 6, 7, and. Hari ini kita ke rumah anaknya Eyang Titi Puspa. Anak pertamanya namanya Tante Peti Tunjung Sari. Kita akan mencoba menggali lebih dalam seperti apa sosok Eyang Titi Puspa. Kita kan pingin ngasih surprise untuk Eyang Titi Puspa nih. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bikin sebuah surprise nih untuk Eyang Titi. Pengen ya memberikan apresiasi gitu. Kira-kira siapa orang yang mungkin pernah bekerja sama dengan Eyang yang bisa kita hadirkan gitu menurut Tante? Banyak ya sebetulnya, cuman yang baru-baru ini aja yang salah satunya adalah Mas Nano, itu teman, dia seorang muda yang tiba-tiba dia bergerilya aja nyari lagu-lagunya Titi Puspa di Jalan Surabaya, di Jatinegara, karena kita sendiri nggak punya filenya. Karena rumah kita tahun 1982 pernah terbakar dan kita file nggak tahu, saya dulu masih SMP, komputer belum tahu, soft copy kita nggak tahu, udah nggak ada, boro-boro soft copy ya. Fisik platnya itu aja kita nggak punya gitu. Nah ini dia merekam lagi lagu-lagu itu, melis nama-nama lagu itu, dan buat kita itu sebuah pekerjaan yang wow gitu loh. Jadi Pak Nano ini dia mengumpulkan semua materi-materi lagu Eyang Titi yang bahkan Eyang Titi dan keluarganya tuh nggak punya gitu. Jadi dikumpulin, dicari dari seluruh penjuru tempat dan direkam ulang. Harapannya sekarang apa untuk Eyang Titi? Harapan saya sih ya Mama tetap sehat, Mama tetap bisa mengarang, berkarya gitu, dan ya bahagia selalu lah gitu di umur yang 76. Amin. Amin. Setelah ini kita akan mengajak Tante Peti untuk latihan. Gue gak sabar sih, kayaknya Tante Peti ini mewarisi juga bakat-bakat dari Eyang Titi. Dan itu akan ada di surprise show kita. 6, 7, 8. Inggul dujuk, inggul dujuk.